Netizen geram pada Seskap Teddy. Masukan seorang profesional di bidangnya saja dianggap ancaman. Beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Walau hanya 3 bulan, sakit nggak kita dengar kata-kata ini? Walau hanya 3 bulan, itu kata-kata yang mengkerdilkan seorang Dino Patijalal. Ia memang jadi wakil menteri cuma 3 bulan, tapi ia punya pengalaman 26 tahun sebagai diplomat. Bukan pejabat karbitan. 2 tahun sebelum kamu Seskap tadi lahir. Kami itu kan lahir tahun 89. Ia pernah bertugas di Kedutaan Besar RI di London. Kemudian di Timur Leste, ia jadi juru bicara pemerintah Indonesia. Tahun 2000, ia di Washington DC, Amerika Serikat. Menjabat sebagai Kepala Bidang Politik di KBRI Washington. Direktur Urusan Amerika Utara dan Tengah di Kementerian Luar Negeri RI. Juru bicara Presiden dan staf khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional SBY. Kok bisa-bisanya Sekretaris Kabinet membalas kritik dengan nada nyinyir? Pak Dino Patijalal yang lebih dari 20 tahun menjadi diplomat karir, menjadi juru bicara presiden, dan dipercaya menjadi wakil menteri luar negeri, dinyinyiri masa jabatannya hanya 3 bulan oleh Seskap Teddy. Masa jabatan 3 bulan itu karena masa pemerintahan SBY habis. Tapi sebelumnya dia bukan pengangguran. Pak Dino sudah menjadi diplomat sejak tahun 1987. Saat itu Pak Teddy saja belum lahir. Beliau sudah bertugas di London, Washington, dan jadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Karirnya panjang, sudah makan asam garam diplomasi hubungan internasional. Pak Dino menjadi wakil menteri luar negeri selama 3 bulan bukan karena gagal atau tidak berprestasi, tapi karena masa jabatan selesai. Tapi sebelum itu, ia adalah juru bicara Presiden SBY yang mulutnya tidak pernah nyinyir karir orang lain. Ia mengkritik kebijakan. Jawab saja kritiknya terkait kebijakan. Pak Teddy, Anda ini sekretaris kabinet, seharusnya menjelaskan apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Pak Sugiono. Kalau Presiden bolak-balik terus sama kamu, terus apa kerjaan Pak Menteri Sugiono? Kritik Pak Dino itu 1 hari dalam 6 hari Presiden berada di luar negeri. Porsinya terlalu besar, sedangkan masalah di dalam negeri itu terlalu banyak. Pemimpin itu mendelegasikan tugas, itu pemimpin yang baik. Anda juga Pak Teddy, tugas badan komunikasi diambil juga oleh Seskap. Sebenarnya kalian itu ngobrol nggak sih? Atau Anda mau ngobrol berdua saja sama Presiden? Lagian apa yang Pak Teddy sampaikan sebagai hasil diplomasi yang bernilai 2.430 triliun itu baru MOU, nota kesepahaman. Ingat, baru MOU. Kalau 2.430 triliun itu betul-betul direalisasikan, banjir lapangan pekerjaan Pak Teddy. Tapi yang Pak Teddy sampaikan cuma hasil lipstick diplomasi. Perihal Seskap Teddy yang bikin klarifikasi terhadap kritik Dino Patijalal. Emang ya, gak kabinetnya, gak mayoritas pendukungnya. Dari dulu tuh emang pada alergi sama yang namanya intelektualitas. Bayangin seorang Buna mempertanyakan seorang Dino Patijalal. Pakai nyebut segala dia jadi wamen cuma 3 bulan. Udah gitu subtitlenya tuh di bold. Gile lu bro. Gile lu sis. Gile lu sis. By the way, Bunda bikin klarifikasi juga bukannya makin terang, malah makin blunder. Pakai nyebut segala dana perjalanan dinas itu berasal dari kantong pribadi Pak Prabowo. Waduh, lah kan Presiden melakukan kunjungan atas nama negara. Apa bener gosip yang beredar? Kalau itu emang kunjungan pribadi karena ada yang ngambek dan minta jalan-jalan ke Paris. Udahlah pusing, gimana menurut kalian? Halo, selamat pagi Pak Prabowo. Pagi apa siang apa sore ya Pak ya di Paris ya Pak ya? Pak Prabowo? Halo, ini siapa ya? Oh Pak Teddy, ya Pak Teddy. Tolong HP-nya dikasih ke Pak Prabowo, saya mau bicara. Iya, dari Bu Barbar. Banyak yang ingin saya diskusikan dengan Presiden. Ya masalah banyak Pak, pokoknya ada. Gak boleh. Hati-hati nanti ada yang gampar lagi loh. Iya ini dari rakyatnya nih Pak. Oh lagi tidur. Dibangunkan saja. Tolong dibangunkan saja. Kan gampang kan, paling tidurnya nggak jauh-jauh dari situ kan di kamar sebelah kan. Tolong dibangunkan. Ini penting. Oke, saya tunggu. Halo Pak Prabowo, terima kasih Pak sudah mau terima telepon saya. Iya saya Bu Barbar Pak Prabowo. Terima kasih loh mau bicara langsung dengan saya. Katanya menteri-menteri saja susah, tapi mau dengan saya terima kasih Pak. Iya, saya cuma mau nanya Pak Prabowo. Itu loh, kok kenapa anak sekolah disuruh belajar bahasa Prancis Pak Prabowo? Lah kemarin waktu di Brazil katanya suruh belajar bahasa Portugis. Kemudian belajar Mandarin.
belajar bahasa Inggris. Itu anak sekolah Pak, Google Translate Pak. Oh, lagi ngapain Pak belajar bahasa Perancis di desa-desa nggak pakai bahasa Perancis? Oh, saya bisa bahasa Perancis Pak. Saya bisa. Nih dengerin ya Pak ya. French fries, French toast. Nah, bisa saya bahasa Perancis. Satu lagi French kiss. Pak jangan marah gitu dong Pak, sampai gebrak-gebrak meja, kaget saya. Enggak, bukan. Saya bukan ante-ante asing Pak, sumpah bukan Pak. Lagian Pak, udah deh Pak ya. Pidato-pidatonya itu dikurangi lah Pak ya. Di Indonesia aja, kata netizen setiap kali Pak Prabowo pidato, kiamat lebih cepat 1 hari. Nah ini malah Gus internasional. Ya, udah Pak, mending kata saya nih Pak ya, mending pulang saja ke Indonesia nih Pak ya. Dolar naik, tahu nggak Pak ya? 17.900. MBG yakin jalan terus Pak? Pak Prabowo? Pak? Putus. Kehabisan kuota kali ya? Kocak, seskap tadi disuruh ngaca. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Dengan lu bilang kelebihan biaya ditanggung pribadi presiden, justru itu mengonfirmasi kalau biaya kunjungan presiden ke luar negeri itu melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sama negara. Terus menimbulkan pertanyaan baru, seberapa besar kelebihannya? Kok bisa anggarannya jebol? Why? Siapa yang mau nyapuin pernyataan Teddy tadi? Pakai segala nyenggol masa jabatan Pak Dino Patijalal. Mending lu ngaca. Emang lu sendiri boleh jadi seskap? Hah? Padahal yang dikritisi Pak Dino Patijalal itu simple. Soal frekuensi presiden ke luar negeri. Karena 1 dari 6 hari presiden dihabiskan di luar negeri. Lagian kan jabatan lu itu seskam, bukan juru bicara presiden, Teddy. Bisa-bisanya ruang kerja pejabat negara malah berasa kayak kamar fanboy garis keras. Netizen auto salah fokus melihat foto selfie unyu-unyu seskap bareng presiden berlatar Menara Eiffel terpampang nyata di dinding kantor seskap. Seskap Teddy salah pilih lawan. Bang Dino ini adalah diplomat senior. Dia masuk menjadi diplomat di Kemlu itu tahun dulu namanya Deplu tahun 87. Jadi 27 tahun menjadi diplomat, termasuk menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat di era Presiden Obama, dan hubungannya cukup dekat waktu itu ya antara Indonesia di era Presiden SBY lewat lobby dari Dino Patijalal, Dubes, dengan pemerintah Amerika Serikat ya pada saat itu. Bahkan Dubes Dino itu sempat ada tuh fotonya ya di media sosial tuh ngajak anak-anaknya masih kecil-kecil ketemu dengan Obama di Gedung Putih. Nah, kemudian dia selesai 2013, kemudian memutuskan untuk keluar sebentar karena dia ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Bang Dino ini kan memang adalah termasuk orang paling dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama yang berkaitan dengan isu diplomasi luar negeri ya. Jadi periode pertama Pak SBY itu, Bang Dino itu 5 tahun jadi juru bicara, selalu ada di samping Presiden. Dan kalau pernah dengar cerita di sini juga kan, jubirnya waktu itu Bang Dino untuk dalam negeri itu Bang Andi Malarangeng itu setiap pagi jam 7 pasti kumpul sama Presiden SBY untuk brainstorming mengenai isu hari itu ya. Sehingga kemudian ketika dia menyampaikan informasi kepada publik sebagai jubir, itu jelas sumbernya adalah langsung dari pikiran dari Presiden. Nah kemudian sesuai periode kedua itu menjadi duta besar di Amerika, lalu ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Kemudian dia menjadi 1 dari 11 kandidat, tentu saja kalah mungkin karena untuk dalam negeri, untuk politik dia relatif baru. Lalu kemudian 3 bulan terakhir Pak SBY itu Pak SBY mengangkat dia menjadi Wamenlu. Jadi memang cuma 3 bulan karena ya itu berakhir sesuai dengan masa berakhirnya pemerintahan Presiden SBY. Ini untuk menjelaskan kepada teman-teman soal mengapa cuma diberikan keperluan 3 bulan ya karena dia diangkatnya pas 3 bulan terakhir dari pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi dia adalah diplomat
yang senior, punya pengalaman yang lama, dan pos di Amerika Serikat itu hanya diberikan kepada diplomat-diplomat yang atau diplomat yang senior atau memang tokoh yang sangat senior kalau dia non karir ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah, ini untuk menjelaskan kepada teman-teman ya. Ibu Koni semprot seskap tadi. Saya cuma mau bilang aja sedikit tentang komentarnya Bapak Teddy itu tentang Pak Dino ya. Pak Teddy, apa harus ya Pak ya ngomong jabatannya hanya 3 bulan? Sebenarnya Bapak nih apa ya? Saya kadang-kadang nggak ngerti deh. Ngapain sih bikin terus keriuhan di masyarakat? Dan beberapa data kalau kata Gus Romli hoax ya Pak, datanya nggak benar. Kok Bapak nggak ada yang ngecap Bapak Sekap paling hoax sedunia? Nggak seperti saya waktu salah ngomong sedikit aja karena salah kutip, langsung framingnya niat banget. Dari sini kebacakan Pak, makanya jangan suka begitu. Gusti Allah rasare, kualat kon.